Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Halo teman-teman, kembali lagi di Infusion Learning, masih bersama dengan Ben di sini. Dan ini adalah prediksi jitu pertama untuk batch kedua. Jadi rekrutmen BUMN di tahun 2022 ini dilaksanakan 2 kali teman-teman. Jadi untuk batch yang pertama itu telah dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2022, dan untuk batch kedua ini juga dilaksanakan mulai Desember tahun 2022 ini dan akan berakhir nanti insya Allah pada Januari 2023. Nah, teman-teman harus tahu tahapan-tahapan apa saja yang dilaksanakan pada rekrutmen BUMN dan kapan saja pelaksanaannya agar teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan baik. Nah, kami telah merangkum, ini adalah tanggal-tanggal penting yang kami ambil dari website resmi untuk rekrutmen BUMN tahun 2022 batch kedua. Nah, yang pertama adalah tahap pendaftaran online. Jadi ini dilaksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Desember, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang telah selesai menyelesaikan semua tahapan satu ini, silakan mempersiapkan diri karena nanti akan ada pengumuman apakah teman-teman ini lolos administrasi atau tidak. Nah, setelah itu teman-teman harus menghadapi tes online tahap pertama. Itu yang diujikan adalah tes kompetensi dasar dan juga core value dari BUMN, yaitu berakhlak. Nah, berakhlak ini adalah akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabilitas, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan tentunya kolaboratif. Nah, untuk nilai-nilai ini itu ada di Permenpan ya. Silakan teman-teman baca apa saja yang dimaksud dengan akuntabilitas, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kalau memungkinkan, nanti channel ini juga akan membahas soal-soal terkait core value tersebut, teman-teman. Nah, jika teman-teman berhasil lolos tahap kedua, teman-teman akan menghadapi tes tahap kedua. Ini adalah tahap ketiga dari tahapan rekrutmen BUMN, yaitu tes bahasa Inggris, teman-teman. Dan direncanakan ini dilaksanakan nanti di Januari, mulai tanggal 8 sampai 10 Januari, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lolos lagi di tahap bahasa Inggris itu, teman-teman akan menghadapi tes kompetensi bidang atau TKB, kemudian wawancara, dan juga medical check up, teman-teman. Nah, ini dilaksanakan nanti di pertengahan atau akhir Januari, yaitu 20 Januari sampai 28 Januari. Jika teman-teman lolos semua tahapan ini, nanti teman-teman akan mengikuti inaugurasi di tanggal 31 Januari 2023. Oke ya. Nah, untuk prediksi satu ini kami telah menyiapkan beberapa soal. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, mohon bantuannya klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar channel ini bisa berkembang dan tentunya kita berkembang bersama, teman-teman ya. Oke. Seperti biasa lagi, silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu soal-soal berikut ini. Oke, soal nomor 1, teman-teman. Jadi katanya A kurang B itu sama dengan 50. Kemudian kita punya perbandingan A banding B itu nilainya 2/4. Nah, yang ditanyakan soal ini adalah berapakah B dikurang A. Jadi tugas kita adalah mencari berapa nilai A dan juga berapa nilai B, kemudian nanti kita kurangkan. Nah, kita bisa bergerak dari perbandingan ini, teman-teman. Kita bisa sederhanakan, diperoleh A banding B itu adalah 1/2. Jadi pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi 2, akhirnya diperoleh 1/2. Nah, dari sini kita bisa peroleh A itu sama dengan 1/2 B. Jadi B itu kan penyebut, kita pindahkan ke sebelah, nanti dia menjadi perkalian, jadinya 1/2 B. Oke, ini kita simpan dulu, kita tandai, nanti akan kita gunakan. Kita substitusi ke persamaan ini, A kurang B sama dengan 50. Oke, jadi A nya
nanti kita ganti dengan 1/2B. Oke. Jadinya nanti 1/2B dikurang B sama dengan 50. 1/2B dikurang B itu kan minus 1/2B sama dengan 50. Oke. Nah, kalau kedua ruas kita kalikan dengan minus 2, nanti diperoleh B sama dengan minus 100. Ini adalah nilai B. Oke. Kalau begitu, tinggal kita substitusi saja ke sini. Nanti kita akan peroleh A sama dengan 1/2 dikali minus 100. Diperoleh A sama dengan minus 50. Oke. Nah, karena A dan B-nya sudah ada, tinggal kita selesaikan. B itu adalah minus 100, kita kurangkan dengan minus 50. Diperoleh minus 100, minus ketemu minus, nanti menjadi positif. Oke, berarti hasilnya adalah minus 50. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 itu adalah error, teman-teman. Oke, saya kira ini soal yang mudah. Teman-teman bisa mengerjakan dengan baik dan benar tentunya. Kita pindah ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 2. Jadi kita diberikan nilai A sama dengan 5, kemudian nilai B sama dengan 4. Nilai C adalah bentuk persamaan terhadap A dan B. Yang ditanyakan adalah berapa nilai A tambah B dibagi C. Oke, berarti kita harus cari dulu berapa nilai C, teman-teman. Ini mudah. Teman-teman tinggal substitusi saja nilai A dan nilai B. Nah, nanti diperoleh C sama dengan 2 dikali A-nya berapa? 5. Ditambah 3 dikali B-nya 4. Dibagi A kali B berarti 5 dikali 4. Oke, 2 kali 5 berapa? 10. 3 kali 4, 12. 5 kali 4, 20. Oke, berarti kita peroleh 22 dibagi 20. Nah, ini bisa disederhanakan lagi, teman-teman. Jadi kita bagi 2 pembilang dan penyebut, atas dan bawahnya. 20 dibagi 2 itu 11. 20 dibagi 2 itu 10. Oke. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik. Kita substitusi saja nilai A, B, dan C-nya. A-nya tadi adalah 5 ditambah B-nya itu 4. C-nya 11/10. Oke. Nah, bentuk ini bisa kita rubah menjadi seperti ini, teman-teman. 5 tambah 4 itu 9 dibagi 1. Kemudian yang di bawah ini kan bentuk pecahan. Kita bisa ubah menjadi bentuk perkalian. Terus kita balik 10 dibagi 11. Itu. Nanti diperoleh 90 dibagi 11. Nah, ini kalau kita bagi hasilnya adalah 8,18. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah Charlie. Oke, soal nomor 2 ini lagi-lagi masih mudah, teman-teman ya, karena ini adalah soal hitung cepat. Nah, sekarang kita pindah ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 3. Jadi ini soal perbandingan. Katanya usia Agus dan Beni itu 3/4. Sedangkan usia Beni dan Cika itu 3/2. Nah, jumlah usia mereka bertiga itu 58, teman-teman. Yang ditanyakan adalah usia dari Cika atau C ini nilainya berapa. Oke. Nah, kita bikin dulu perbandingannya. Jadi A banding B itu katanya nilainya 3/4 gitu ya. Kemudian B berbanding C itu 3/2. Nah, yang diketahui adalah jumlah usia mereka, teman-teman. Berarti A tambah B tambah C gitu ya. Nah, kalau begitu kita harus mencari berapa sebenarnya perbandingan A banding B banding C gitu yang setara. Nah, kalau kita lihat nilai B di sini ada 2, teman-teman. Ya. Ada 3, ada 4. Nah, ini harus disamakan terlebih dahulu. Kalau begitu, yang di bawah, yang di atas ini kita kali 3 ya, kedua ruas pembilang dan penyebutnya. Yang di bawah sini kita kali 4 gitu. Nah, akhirnya nanti diperoleh ini menjadi 9/12. Yang di bawah ini 12/8. Nah, sekarang B-nya sudah sama. Kalau begitu kita sudah dapat perbandingannya adalah 9/12/8. Nah, yang ditanyakan adalah usia Cika. Cika itu adalah C, teman-teman. Berarti proporsi dari usia Cika itu 8 dibagi yang diketahui adalah jumlah usia. Berarti kita harus jumlahkan 9 tambah 12 tambah 8 kemudian dikali 58 begitu. Oke, nanti diperoleh 8 dibagi ini berapa? 29 dikali 58. Nah, ini kalau diselesaikan hasilnya adalah 16. Jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah alfa. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Jadi katanya jumlah 2 buah bilangan itu adalah 62. Apabila bilangan yang besar
dibagi dengan bilangan yang kecil, hasilnya 2, sisanya 11. Nah, yang ditanyakan adalah selisih kedua bilangan. Oke, jadi kita punya bilangan besar dan bilangan kecil, gitu teman-teman ya. Nah, yang ditanya selisihnya, berarti kalau dikurangkan hasilnya berapa? Nah, ini adalah pertanyaan dari soal nomor 4. Oke, berarti tugas kita adalah mencari berapa nilai yang besar itu dan berapa nilai yang kecil. Nah, diketahui jumlah dua buah bilangan itu adalah 62. Berarti kalau bilangan besar kita tambah dengan bilangan kecil, itu hasilnya 62. Oke, sampai di situ dulu. Nah, apabila bilangan yang besar dibagi dengan bilangan yang kecil, maka hasilnya 2, sisanya 11. Teman-teman mungkin masih ingat ya, untuk sisa pembagian. Jadi saya berikan contoh, kalau kita punya bilangan 9 mau dibagi 2, itu ya, ini kan tidak habis teman-teman, karena 9 bukan kelipatan dari 2. Nah, kalau kita bagi, oke, yang paling mendekati adalah 4. 4 kali 2 itu 8. Nah, nanti kalau dikurang ini masih tersisa 1. Inilah yang disebut sebagai sisa, teman-teman. Jadi ketika dituliskan, ini bisa dituliskan seperti ini. 9 bilangan yang dibagi itu sama dengan pembaginya dikali hasil bagi ditambah sisanya. Ini kan benar ya. 2 kali 4 itu 8, tambah 1 hasilnya 9. Jadi penulisan hasil bagi itu seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita coba ilustrasikan. Bilangan yang besar dibagi, berarti bilangan besar itu sama dengan dibagi dengan bilangan kecil, oke, dikali dengan hasilnya ditambah sisanya, gitu. Jadi formulanya sama. Ini bilangan besarnya, ini pembaginya, ini hasilnya, ini sisanya, teman-teman. Oke, kalau ini sudah clear, ilustrasi ini bisa kita hapus. Ini hanya untuk membantu kita menyelesaikan soal nomor 4. Oke. Nah, sekarang kita apakan? Kita substitusi saja ini ke situ, teman-teman. Jadi kita peroleh nilai B itu sama dengan 2K tambah 11. Oke, kalau disubstitusi, maka nanti diperoleh 2K tambah 11 ditambah K, itu hasilnya sama dengan 62. Diperoleh 3K sama dengan 11-nya pindah ke sebelah kanan menjadi kurang 62 dikurang 11, gitu ya. Diperoleh 3K sama dengan, ini kalau dikurang hasilnya 51 ya. Oke, 51. Berarti K ini kedua ruas dibagi 3 atau K-nya pindah karena dia perkalian menjadi bagi. Diperoleh 51 dibagi 3. Hasilnya K sama dengan berapa? 17. Nah, itu adalah nilai K. Yang belum ada adalah nilai B. Kalau begitu substitusi lagi, teman-teman. Substitusi lagi ke sini. Nah, atau ke bawah juga boleh. Mau substitusi ke sini juga boleh. Nah, kalau saya coba substitusi saja ke atas ini, karena terlihat lebih sederhana. Oke, berarti diperoleh B tambah K itu kan sama dengan 62. Sedangkan K itu kita sudah ketahui 17 sama dengan 62. Berarti nilai B itu sama dengan 62. Oke, 62 dikurang 17. Berarti B itu berapa? 45. Oke, karena nilai B dan K sudah ada, tinggal kita selesaikan baik-baik. B-nya itu 45 kurangkan dengan 17 itu. Nah, ini kalau dikurang berapa hasilnya? 28. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah delta, teman-teman. Mudah ya? Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 5 katanya sebuah taman berbentuk persegi panjang. Panjangnya 16 meter, lebarnya 12 meter. Nah, di sekeliling taman itu dibangun jalan. Nah, lebar jalan itu 3 meter. Yang ditanyakan adalah luas jalan yang dibangun tersebut. Oke, untuk memudahkan lagi, teman-teman. Jadi ilustrasi itu sebenarnya dibuat untuk memudahkan. Oke, kita punya persegi panjang seperti ini. Ini adalah taman, ya. Nah, diketahui bahwa panjangnya itu 16 meter, lebarnya itu 12 meter. Nah, di sekeliling taman itu dibangun jalan yang lebarnya 3 meter. Oke, anggap saja, teman-teman ya. Anggap saja ini jalan yang dibangun tersebut. Oke, ini jalan. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Dimana, teman-teman, lebarnya ini ke sana itu 3 ya. Jadi lebarnya itu 3. Nah, ini ke sini juga 3. Berarti ini ke sini juga 3. Nah, kalau begitu kita bisa ketahui panjang dari persegi panjang yang besar. Oke, jadi ini 16
tambah 3 tambah 3 berarti 16 tambah 6 22. Nah, lebarnya 12 tambah 6 18. Oke, yang ditanya soal ini apa? Luas jalan. Nah, luas jalan itu berarti luas persegi panjang yang besar, luas persegi panjang yang besar dikurang luas persegi panjang yang kecil. Nah, luas persegi panjang yang besar itu kan 22 ya, bukan 12. 22 dikali 18 dikurang 16 dikali 12. 22 dikali 18 berapa? 396. 16 dikali 12 berapa? 192. Kalau dikurang hasilnya 204. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah Charlie. Oke, untuk soal nomor 6 ini teman-teman, ini sebagai latihan, silahkan teman-teman berdiskusi di kolom komentar. Untuk jawabannya nanti akan kami upload di sini teman-teman, akun TikTok Infusion Learning dan juga akun Instagram Infusion Learning. Alhamdulillah ini followersnya kemarin sampai sebenarnya 39k, sekarang turun teman-teman, sisa 35,8k. Jadi mohon bantuannya untuk di follow akun Infusion Learning gitu. Nah, untuk Instagramnya juga sama @infusionlearning. Oke, saya kira untuk prediksi jitu pertama ini cukup dulu sampai di sini. Apabila ada jawaban yang teman-teman tidak sependapat, silahkan diskusikan di kolom komentar. Kita berdiskusi dengan sopan dan santun. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar channel ini bisa berkembang lebih besar lagi. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat. Sukses selalu untuk teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.